Ini adalah Diu D1 electric scooter atau electric bike. Harganya sekitar 4,9 juta, nggak sampai 5 juta. Tapi kemarin kita beli yang second karena ada yang jual di dekat rumah. Ternyata yaudah kita samperin. Pertanyaannya adalah kenapa beli skuter elektrik atau electric bike seperti ini? Alasan pertama adalah karena pengen punya kendaraan listrik, pengen tahu plus minusnya seperti apa. Mungkin kemudian kedepannya mungkin kita juga pengen punya motor listrik ya. Pengennya menjadi perangkat yang bisa dibawa-bawa di dalam mobil. Jadi kita emang suka road trip. Kalau misalnya kita lagi jalan-jalan, kita bawa satu perangkat yang bisa boncengan berdua seperti ini. Nah, sampai di tujuan misalnya di hotel, saya kira kita bisa muter-muter terpisah dari mobilnya. Itu tujuannya beli si Diu D1 ini. Gitu. Oke, nah sekarang kita review sama-sama apa ini plus minusnya. Sepeda listrik atau skuter listrik ini lebarnya 1 meter, dia punya motor 36 volt 250 watt, penggerak roda belakang, brushless lah motornya, dengan output powernya sekitar 500 watt. Nah, di sini nih. Kemudian dia bisa dilipat juga. Pengeremannya keamanan, ada pengereman cakram di belakang dan juga cakram juga di depan. Jadi pengeremannya cukup mantap. Jarak pedal dari pedal ke tanah ini sekitar 20 cm. Untuk ukuran roda depan dan belakang sama-sama 12 inci dan keduanya pakai pneumatic tires. Daya tahan beban dari sepeda yang mungil ini itu cukup lumayan ya, 120 kg, sehingga kita bisa boncengan karena memang sudah ada disediakan saddle untuk boncengan. Di sini gue tambahin lampu sendiri untuk taillightnya yang bawaannya ini. Kemudian di depan juga ada front headlight dan masih gue kasih tambahan juga supaya lebih terang. Nah, untuk overall weightnya, total berat dari sepeda ini sekitar 13 kg. Untuk kecepatan, ayo jalan aja. Untuk kecepatan maksimal dari Diu D1 ini sekitar 25 ya, sekitar 25 km per jam. Ya nggak terlalu kenceng, tapi sebenarnya cukup lumayan sih. Kemudian dia bisa, klaimnya dia bisa uphill 15 derajat. Tapi kalau misalnya yang naik langit kayak gini, emang dia bisa nanjak dengan santai ya. Tapi kalau misalnya yang naik gua dengan berat badan 78 kg itu susah untuk bisa nanjak dengan nyaman. Untuk jarak tempuhnya itu sekitar 25 sampai 30 km sekali charge. Nah, ini tergantung juga dari masing-masing orang ya, gimana cara nyetirnya gitu. Dan charging time atau pengisian daya baterainya itu sekitar 2 sampai 4 jam, tapi kemarin gua coba sekitar ya 3,5 jaman lah, 1 bar sampai. Nah, yang unik lagi adalah dia punya aplikasi Diu juga yang fungsional dengan koneksi Bluetooth. Dia bisa mengetahui baterainya ada berapa, tinggal berapa, suhu baterai juga ada, juga keamanan karena dia bisa ngelock, dan dia juga bisa menyediakan catatan kilometer yang sudah ditempuh. Jadi cukup lumayan ini aplikasi Diu-nya ini. Gimana nih sepedanya? Ya keren aja, enak. Yang paling kamu suka apa? Dia tuh kenceng banget. Cara nyetirnya lebih enak nggak atau gimana? Biasa aja. Di sini ada lampu juga, terus ada klakson. Sepeda ini nggak ada pernya atau nggak ada shocknya, jadi lumayan keras ya. Lumayan keras ya. Kalau misalnya kena polisi tidur atau batu, jadi dia agak keras ya. Iya. Agak gitu. Itu minusnya yang pertama. Yang kedua, untuk gasnya ini kita bisa dua macam penyetelan sebenarnya. Yang pertama adalah biasa dan yang kedua adalah cruise. Nah, ini ada tombol di sini, tombol cruise. Kalau kita pencet, jadi dia akan stay. Maksudnya kalau kita gas
dikit aja, nah dia akan terus diam di situ, jadi kita nggak capek untuk gini-gini terus. Nah dia akan terus stabil ngegas terus, tuh kan. Tuh masih ngegas. Yoi. Jadi kalau misalnya kita taruh di sini, dia akan diam stay aja dan dia nggak balik lagi. Tapi kalau misalnya kita nggak pakai tombol cruising, dia akan balik. Nah ini gasnya juga kurang nyaman sebenarnya sih menurut gue ya. Nah minusnya lagi adalah emang posisi ridingnya. Kalau misalnya dibandingin dengan Fido ya, gua nyobain juga yang namanya Fido itu emang jauh lebih enak Fido ya, karena dia punya jok ukurannya jauh lebih besar. Kemudian posisi ridingnya juga enak banget. Dia pakai punya stangnya bentuknya U gini, dan ini jauh lebih nggak enak. Kalau misalnya ada yang bilang ini posisi ridingnya enak, nggak enak. Kemudian posisi kakinya itu juga ada di sini, jadi aneh gitu untuk naruh kakinya. Ya setelah terbiasa ya tetap nggak enak, cuman udah bisa menyesuaikan sih, itu yang jadi problem. Nah keuntungannya adalah seperti Fido juga, dia ini punya saddle tambahan. Ini aksesoris add-on ya, harganya sekitar 600 sampai 900 ribu, dan kita bisa bergoncengan. Nah ini yang bikin seru. Nah ini kondisinya kalau misalnya kita pakai, orang dewasa pakai ya, jadi si Langit udah cobain pakai. Nah ini kondisi kalau gue yang pakai. Nah ini dia nih, posisi naruh kakinya ini agak-agak tuh kan. agak-agak bingung kadang-kadang. Terus coba bisa naik apa enggak ya? Tidak kuat ya untuk bisa menahan beban, tapi mungkin kalau misalnya dengan ancang-ancang mungkin bisa. Gaspol. Ya bisa sih, walaupun harus dengan sedikit usaha. Ini berat saya 78 kg ya. Nah ini dia posisi pantatnya ini agak nggak enak. Emang? Agak keras. Emang gak enak. Hah? Iya. Emang gak enak. Iya, posisi pantatnya agak keras. Jadi itu yang bikin ini sih. Jadi kalau perjalanan agak jauh, ini pantatnya sakit lama-lama. Nah sekarang kita akan coba untuk pakai Dayu D1 ini berdua sama Langit. Nggak enak sini banget, nggak enak. Oke, kita coba ya. Iya. Apa? Sebenarnya ini masih sangat cukup sih, bisa buat berdua, walaupun posisinya emang nggak nyaman. Nyaman nggak kamu? Nggak nyaman ya? Enggak. Posisinya nggak nyaman, tapi kalau dibilang bisa gitu. Nggak nyamannya kenapa? Keras ya? Keras ya. Oke. Nah dia ini udah dikasih IP54 atau splash proof lah ya. Kalau misalnya untuk hujan gerimis atau melewati becek-becekan yang minim atau ringan gitu nggak masalah, karena dia baterainya ini sudah terlindungi. Nah posisi baterainya, colokannya di sini. Nah di sini udah ada perlindungannya. Cuman ini mungkin juga yang jadi komplainan gua, karena dia loh jelek banget kualitasnya ini. Agak-agak serem kalau misalnya kita lagi ada di hujan-hujan yang lumayan deras dan melewati genangan-genangan yang besar gitu, karena takutnya bisa masuk ke baterai. Ini nutupnya aja susah, slot colokannya, dan di sini juga nggak enak banget ini nutupnya. Oh kan? Ini benar-benar yang jadi komplainan, sistemnya ini jelek banget. Ini kita bawa ke motor atau mobil itu lebih sepraktis apa gitu. Jadi dia bisa dilipat seperti ini, lumayan sih. Wow, sebengkok. Yoi. Nah untuk beratnya sendiri dia 13 kilo, sebenarnya nggak terlalu berat, seperti halnya sepeda biasa ya. Nah ini kita bandingin dengan sepeda lipat yang ada di pasaran. Ini adalah Element Troy. Kalau kita lihat beda bannya udah cukup jauh ya gedenya. Kemudian dari sisi frame dan saddle dan lain-lain, dan secara panjang juga udah sangat beda. Jadi ini bisa dibilang sangat ringkas, apalagi selain ringkas kita juga udah nggak perlu goes lagi, jadi sangat praktis hitungannya. Gitu aja. Oke, terima kasih udah menonton video ini. Semoga terbantu dengan review kami soal si Dayu D1. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Komen juga dong. Komen juga. Share juga videonya ke teman kalian. Asik. Oke, mantap. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sip. Dadah.